Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Setiawan. Saya salah satu mahasiswa dari STAI Al-Aqidah Al-Hasimiyah, Jakarta. Dalam video ini, saya ingin menjelaskan materi tentang sejarah berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Untuk memenuhi tugas hukum perdata Islam di Indonesia. Langsung saja kita masuk ke materinya, yaitu sejarah berlakunya hukum perdata Islam di Indonesia. Hukum perdata Islam di Indonesia ada sejak dari zaman kerajaan atau kesultanan, yang mana di masa Islam masuk ke dalam Nusantara. Zaman dahulu memang tidak ada pengadilan untuk mengadili atau menerima gugatan dalam hukum perdata Islam. Namun, umat Islam zaman dahulu menyelesaikan masalah-masalah mereka kepada tokoh agama, kiai, ataupun guru mereka. Selanjutnya, sejarah hukum perdata Islam pada zaman penjajahan Belanda. Perkembangan hukum Islam di Indonesia pada zaman penjajahan Belanda dapat diklasifikasikan kedua bentuk. Pertama, adanya toleransi pihak Belanda melalui VOC yang memberikan ruang bagi perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia. Dan kedua, adanya upaya intervensi Belanda terhadap hukum Islam dengan menghadapkan pada hukum adat. Pada masa penjajahan Belanda ini juga tercetus dua teori, yaitu yang pertama, receptie in complexu. Teori ini menyatakan hukum menyangkut agama seseorang, maka hukum yang berlaku adalah mengikuti agama yang dianut orang tersebut. Contoh, jika orang tersebut orang Islam, maka hukum yang berlaku buat dia adalah hukum Islam. Ataupun apabila dia menganut agama Kristen, hukum yang berlaku adalah hukum Kristen. Teori yang kedua adalah receptie. Teori ini menyatakan bahwa hukum Islam baru diterima atau memiliki kekuatan apabila diterima hukum adat. Artinya dalam teori kedua ini, hukum adat lebih tinggi dibandingkan dengan hukum Islam. Tentu hal inilah yang memperlambat perkembangan hukum Islam di Indonesia. Selanjutnya, hukum perdata Islam pada masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang tidak mengubah tatanan pemerintahan dan peraturan yang sudah ada, yaitu artinya Jepang tetap menggunakan peraturan yang sudah diciptakan oleh Belanda. Jepang tidak mencampuri adat istiadat, agama, dan lain-lain. Hal itu bertujuan untuk mencegah perlawanan atau kudeta dari penduduk pribumi. Jepang hanya mengganti yang tadinya kedudukan tertinggi pada Gubernur Jenderal Belanda. Pada masa penjajahan Jepang berubah kepada kekuasaan tertinggi pada militer Jepang.
Selanjutnya, pada masa kemerdekaan. Pada masa ini, teori reseptie tidak berlaku lagi karena bertentangan dengan dasar negara, yaitu Undang-Undang 1945 dan Pancasila, yaitu bertentangan dengan sila pertama, karena teori reseptie ini bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pada masa kemerdekaan ini muncul teori baru, yaitu reseptie contrario, yang menyatakan bahwa hukum adat baru berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum Islam. Selanjutnya, pada masa Orde Baru. Pada masa ini, perkembangan hukum perdata Islam di Indonesia cukup signifikan, yaitu ditandai dengan adanya munculnya produk hukum perdata Islam yang menjadi hukum positif di Indonesia, atau sudah diakui secara yuridis formal. Salah satu contohnya adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tentu hal ini adalah kemajuan yang cukup bagus, yaitu dengan adanya produk hukum Islam yang menjadi hukum positif atau diundang-undangkan. Artinya, bila ada undang-undangnya, maka pelanggar hukum perdata dapat diajukan ke pengadilan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila banyak kurangnya, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.